Seputar Board of Peace, Uteng Al-Kajani Al-New Yorki. Sudah banyak yang bersuara mengenai Board of Peace, khususnya keanggotaan beberapa negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Secara umum keanggotaan negara-negara mayoritas Muslim di badan itu dinilai tidak lebih dari pelengkap dan pembenaran dari tujuan di balik pembentukannya. Mayoritas meminta agar keanggotaan negara-negara Muslim dibatalkan karena hanya akan semakin menguatkan cengkeraman penjajah dengan tindakan-tindakan kezolimannya. Sementara mereka yang menyetujui negara-negara mayoritas Muslim terlibat menggunakan slogan lama, husnuzdzoni, berprasangka baik atas niat dari pemerintah negara-negara mayoritas Muslim itu. Tentu sebagian juga merasa overconfidence, dengan berdalih bahwa dengan keberadaan negara-negara Islam di dalamnya mereka akan semakin didengarkan oleh Amerika dan Israel. Sebagian lainnya cenderung menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini diharapkan bisa berbuat, ternyata telah gagal dan mandek. Lupa bahwa kegagalan demi kegagalan PBB menyelesaikan isu Palestina selama ini juga karena Amerika dengan hak vetonya di Dewan Keamanan. Kini dengan forum yang dikontrol secara mutlak, bahkan Amerika atau Trump yang menentukan siapa yang diajak dan atau ditolak, akankah logis jika kepentingan Palestina akan dikedepankan? Setelah Indonesia masuk menjadi anggota, beberapa diplomat senior menyampaikan, concerns, kekhawatiran, dan reservasi mereka, bahkan resistensi mereka untuk Indonesia terlibat. Selain individu-individu mantan diplomat senior seperti Dr. Dino Patijalal, juga ICWA yang merupakan organisasi non-pemerintah yang menampung para ahli, akademisi, guru besar, politisi, pengamat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu luar negeri. ICWA didirikan mantan Menlu Ali Al-Atas, dan saat ini diketuai Hamzah Tayeb, mantan Dubes di PBB, Australia dan beberapa negara lainnya. Dalam beberapa kesempatan, Menlu Sugiono mengatakan keterlibatan Indonesia merupakan bentuk upaya diplomasi dalam membantu bangsa Palestina merdeka. Sebuah pernyataan yang sangat labil dan tidak memiliki fondasi argumentasi solid. Karenanya pernyataan Menlu Sugiono dinilai sebagai sekedar upaya mencari perlindungan dari kecerobohan diplomasi yang tragis. Dari sudut pandang manapun penampakan, self-confidence, diplomasi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia, dalam forum ini justru sebuah kegelian yang memalukan. Kita sadar dalam 75 tahun lebih dunia Islam telah gagal memperjuangkan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Dan kegagalan itu disebabkan karena mereka rela terjatuh dalam pelukan kontrol negara adidaya Amerika. Dunia Islam diporak-porandakan sehingga tidak mampu membangun kesatuan sikap dan kebersamaan. Kini dengan masuknya segelintir negara-negara Islam, logika apa yang dipakai sehingga sangat percaya diri. Apalagi dengan karakter Trump yang bossy, menempatkan diri sebagai tuan. Sementara anggota-anggotanya bagaikan bocah-bocah yang senang jika pundaknya ditepuk. Runyamnya lagi, Netanyahu menjadi anggota istimewa, satu-satunya pemimpin yang nantinya bisa mempengaruhi Trump melalui lobi politik Yahudi di Amerika, AIPAC. Sehingga pernyataan Menlu bahwa Indonesia akan lebih leluasa berbuat untuk Palestina dengan menjadi anggota BOP adalah bentuk bualan yang tidak memiliki basis argumentasi yang sehat. Yang juga runyam adalah adanya tokoh-tokoh Muslim yang ikut mendukung Indonesia menjadi anggota BOP. Kekhawatiran saya pribadi sebenarnya lebih dalam lagi dari sekedar dukungan kepada keputusan RI menjadi anggota BOP. Jika berbicara tentang hubungan Muslim-Yahudi, saya bukan seseorang yang baru dan asing, apalagi sekedar penonton atau pengamat. Saya telah membangun relasi antar agama, termasuk dengan komunitas Yahudi sejak 2001. Dan sejak itu pula saya mempelajari dan mengamati, di mana letak rahasia sehingga dunia ini terasa dikontrol mereka. Padahal jumlah mereka di dunia hanya 15 hingga 16 juta orang. Bandingkan dengan umat ini yang mencapai sekitar 2 miliar. Dalam 10 tahun terakhir, antara 2010 hingga 2020, jumlah anggota umat ini bertambah lebih 345 juta anggota. Menjadikan umat kini mencapai 25-26% dari total penduduk dunia. Saya menemukan dari 15-16 juta Yahudi itu mayoritasnya masih konsisten dengan ajaran Taurat. Walaupun kita tahu telah banyak mengalami distorsi sepanjang perjalanan sejarahnya. Namun ada segelintir yang sejujurnya tidak peduli dengan agama dan hukum Taurat lagi. Mereka menjadikan agama sebagai kendaraan atau slogan untuk mencapai kepentingannya. Mereka inilah yang tergabung dalam kelompok yang disebut Zionis. Ideologinya disebut Zionisme, sebuah kelompok yang didirikan seseorang yang dikenal Marxis.
Kelompok kecil Yahudi inilah yang punya kontrol di berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi, keuangan dan media. Ada banyak organisasi Yahudi yang beraliran Zionis. Dua di antaranya yang paling terkenal dan gencar melakukan ekspansi ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yaitu Jewish World Congress dan American Jewish Council atau AJC yang memiliki jaringan dan pergerakan yang lebih luas dan cepat. Di Amerika selain AJC, juga ada ADL Anti-Defamation League dan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. AJC lebih sering menampakkan diri sebagai organisasi yang bergerak di bidang hubungan antar agama. Sehingga slogan yang dipakai adalah merekatkan hubungan antar pemeluk agama untuk perdamaian dunia. Sebuah slogan yang memang indah dan mulia. Membangun hubungan yang baik demi terjadinya perdamaian dunia. Karena wajah hubungan antar agama dan perdamaian inilah saya pernah tertarik untuk ikut, setelah diajak dengan berbagai bujukan, menjadi anggota Dewan Hubungan Muslim Yahudi, AJC. Ketika itu saya tidak menyadari bahwa organisasi ini adalah Zionis bahkan perpanjangan tangan Israel. Dalam perjalanannya saya menyadari bahwa keberadaan saya di Dewan Penasehat Hubungan Muslim Yahudi dipandang sebagai gangguan. Hal itu karena saya selalu mendesak agar serangan Israel dihentikan ke Gaza. Bukan mengutuk Israel, itu pun dianggap tidak lagi sebagai posisi yang moderat. Saya akhirnya menarik diri dari keanggotaan Muslim Jewish Advisory Council AJC. Saya menuliskan ini untuk mengingatkan bahwa organisasi yang sama yang pernah mengundang Gus Dur dan memberikan penghargaan. Juga Yahya Stakuf dan beberapa dosen muda dari Indonesia yang sempat heboh. Organisasi yang sama pernah mengundang imam besar Masjid Istiqlal ke Amerika beberapa minggu untuk belajar keyahudian. Belakangan kita dihebohkan ketika ketuanya, Ari Gordon, dijadwalkan akan memberikan presentasi di hadapan peserta pengkaderan ulama. AJC berhasil berpenetrasi di beberapa universitas Islam, seperti UIN dan lain-lain. Organisasi ini juga berhasil melakukan pendekatan ke organisasi-organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, termasuk organisasi yang mereka anggap radikal seperti Wahdah Islamiyah. Sebagian tokoh organisasi itu pernah meminta pendapat saya, dan saya telah ingatkan. Tujuan terutama AJC adalah mengupayakan normalisasi hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Namun karena AJC adalah organisasi Zionis, maka tujuan mereka yang absolut adalah normalisasi rasa resistensi umat Islam kepada Israel. Pendekatan itu dilakukan dengan sangat persuasif. Di sisi lain, mental inferioritas sebagian umat menjadikan mereka mudah terjatuh dalam perangkapnya. Inilah yang saya maksud dengan kekhawatiran saya terhadap dukungan sebagian tokoh-tokoh Islam itu justru lebih dalam lagi ketimbang sekedar dukungan kepada Bob. Intinya banyak benang kusut yang perlu diluruskan di balik keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Dan lebih khusus lagi, dukungan sebagian tokoh Islam. Teka-teki terlalu banyak, husnuzona bisa saja. Tapi realita di lapangan jelas, keanggotaan Indonesia hanya semakin menguatkan tujuan penjajahan. Sebuah sikap yang anti konstitusi Republik Indonesia.